Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film tentang Gempa yang berjudul San Andreas yang rilis tahun 2015 yang lalu. Bagaimanakah keseruan dari cerita ini? Kita saksikan saja ke alur ceritanya. Semonggo. Film dimulai dari seorang wanita yang menyetir sendirian di daerah pegunungan. Tiba-tiba terjadi longsoran yang membuat mobil wanita itu terguling masuk jurang. Untunglah wanita itu sadar dan langsung menelepon. Tak berselang lama, sebuah helikopter datang yang ditumpangi oleh Kapten Ray dan akan menolong wanita itu. Penyelamatan itu berisiko tinggi, namun Kapten Ray dapat melakukannya. Sementara itu di tempat lain, Profesor Lauren sedang memberikan ceramah umum tentang gempa. Ia mengatakan bahwa patahan San Andreas yang berada tepat di tengah Amerika bisa menyebabkan gempa seperti ini. Ia memprediksi bahwa berdasarkan siklus akan terjadi gempa dalam waktu dekat ini. Masalahnya kapan? Suatu hari rekan Lauren bernama Kim datang. Ia menemukan getaran seismik tingkat rendah berada di bendungan Hoover. Bergegas, ia dan Kim kemudian menuju ke sana. Sementara itu, Kapten Ray pulang ke rumahnya. Ia menemukan surat gugatan cerai dari istrinya. Hubungan dengan istrinya mulai retak sejak kematian putra bungsu mereka, dan sekarang ia lebih memilih pengusaha kaya daripada dirinya. Sementara itu, di bendungan Hoover, Kim menemukan 3 buah gempa ukuran kecil. Ia pun melaporkannya kepada Lauren. Saat melaporkan pada Lauren, tiba-tiba alat Kim mendeteksi adanya getaran kuat. Dan benar, terjadi gempa ukuran 7 skala Richter di sana. Kim pun segera berlari keluar, namun di saat melarikan diri itu, Kim melihat seorang anak kecil. Ia berhenti dan kemudian menggendong anak kecil itu dan melemparkannya kepada Lauren. Namun sayang, ia terjepit besi beton jembatan. Kim pun meninggal menjadi korban gempa yang ditelitinya. Ray menerima kabar gempa tersebut, namun ia harus menemui putrinya yang bernama Black di tempat calon suami ibunya. Setelah menemui putrinya, dia langsung berangkat menuju pangkalan penyelamat korban gempa di Nevada. Saat ini, Black dan calon suami ibunya menuju kota San Francisco untuk melihat apartemen calon ayahnya. Black berkenalan dengan pemuda asal Inggris yang bernama Ben yang sedang melamar pekerjaan di sana. Sementara itu di kantornya, Lauren mendapatkan kabar adanya gempa seismik rendah yang besarnya 20 kali dari gempa di Nevada kemarin. The plate boundary fault from Los Angeles all the way up. Everybody. Di Los Angeles, istri Ray yang bernama Emma sedang menemui sahabatnya. Saat menerima telepon dari Ray, terjadi guncangan. Getaran itu terasa kuat. Ray meminta Emma untuk menuju ke atap gedung, dan dia akan menjemputnya. Getaran itu dirasakan hampir seluruh penduduk Amerika, tak terkecuali Dr. Lauren di kantornya. Black dan Daniel yang ada di dalam mobil juga merasakannya. Mobil mereka meluncur ke dalam basement dan tertimpa keruntuhan. Kaki Black terjepit, tapi Daniel malah meninggalkannya. Untung Ben tahu semua itu dan menuju ke bawah. Sementara itu Emma berusaha mencari cara untuk menuju ke atap gedung. Emma berlari sekuatnya menuju ke helikopter itu. Beruntung Emma melompat tepat waktu.
Setelah menyelamatkan Emma, Ray harus berjuang untuk meloloskan diri dari reruntuhan bangunan. Black kemudian menelpon Ray dan menjelaskan kondisinya yang terjebak. Akhirnya, Ben dan keponakannya, Ollie, berhasil menemukan Black. Setelah berusaha keras, akhirnya Ben dan Ollie berhasil mengeluarkan Black dari situ, dan mereka menuju ke tempat yang lebih aman. Black ingin menghubungi orang tuanya bahwa kondisinya sudah aman. Lauren memprediksi akan terjadi gempa susulan dan akan semakin memburuk, memutuskan untuk menghubungi media. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan warga. Black pergi ke toko elektronik untuk mendapatkan ponsel dan menghubungi Ray. Ray berkata bahwa Black harus menuju ke tempat yang tinggi dan dia berjanji akan menjemputnya. Ray pun menuju ke San Francisco. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mesin heli rusak. Terpaksa Ray melakukan pendaratan darurat. Lauren yang berhasil meretas media melakukan siaran langsung. Ia menyarankan semua penduduk, terutama yang di San Francisco, untuk mewaspadai gempa susulan yang akan terjadi. Karena menurut prediksi akan terjadi gempa susulan yang kekuatannya bahkan lebih besar dari gempa yang tadi. God be with you. Ray dan Emma yang berada di daerah San Francisco melanjutkan perjalanan dengan naik pesawat terbang yang sebelumnya sempat terhenti karena patahan San Andreas yang menganga lebar. Sementara Ben, Black dan Ollie harus mengurungkan niatnya menuju ke menara yang Ray masuk. Karena menara yang dimaksud telah terbakar, Black akhirnya menuju ke gedung tertinggi di kota itu. Sementara itu Ray sempat bingung mendaratkan pesawat karena semua bandara telah tutup. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan parasut dan mendarat di stadion sepak bola. Bersamaan dengan itu, terjadi gempa susulan yang getarannya terasa kuat. Sirine berbunyi di mana-mana, menandakan akan terjadi tsunami. Ray yang terbiasa dengan situasi seperti ini terlihat tenang. Dia malah menolong seseorang. Ray dan Emma kemudian mencari sebuah kapal sebelum gelombang tsunami muncul. Sementara itu Black mencoba untuk menolong Ben yang terluka kakinya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Sementara itu Ray telah melihat tanda-tanda tsunami. I see it! Mereka berpacu dengan waktu untuk mencapai puncak gelombang. Dan mereka berhasil melakukannya, meskipun mereka hampir terkena paling-paling kapal. Gelombang tsunami itu menggulung, meluluhlantakkan kota San Francisco. Sementara itu Black, Ben dan Ollie berjalan menaiki tangga menuju gedung tertinggi di daerah itu. Get down! Take cover!
Mereka sangat senang karena dapat selamat dari gelombang tsunami itu. Sementara Ray dan Emma mencari keberadaan putri mereka. Mereka sangat senang sekali menemukan keberadaan putri mereka. Tiba-tiba ombak yang besar itu datang, membuat bangunan itu hampir tenggelam. Ray segera terjun menyusul, lantai itu sudah tenggelam oleh air. Melihat putrinya tenggelam, Ray berusaha mengeluarkan putrinya. Akhirnya, setelah membobol pintu kaca yang ada di depannya, Ray berhasil menyelamatkan anaknya. Ray berusaha memberikan nafas buatan padanya, tapi bangunan itu hampir roboh. Ben berusaha mendobrak jendela gedung. Saat itulah Emma beraksi mendobrak jendela gedung. Beruntung mereka bisa keluar tepat waktu. Sesaat setelah mereka keluar, gedung itu pun ambruk. Setelah berusaha keras melakukan nafas buatan, akhirnya Black sadar juga. Black menangis dan terharu melihat kedua orang tuanya berkumpul. Apalagi di sana ada Ben dan Ollie yang juga selamat dalam peristiwa tersebut. Kini gempa telah reda dan kota San Francisco telah hancur karenanya. Kini saatnya membangun kembali kota San Francisco dari puing-puing kehancuran. Dan cerita pun berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.